Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media yang selama ini sudah mendukung perjalanan politik saya sejak tahun 2014. Saya terpilih pertama kali menjadi anggota DPR RI, kemudian periode kedua tahun 2019. Tahun 2020 saya ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Malang, dan semuanya sudah memaklumi hasilnya pada waktu itu. Tapi dengan kerja yang sangat singkat, kurang lebih 4 bulan, alhamdulillah saya memperoleh suara 491.000 lebih. Bersama-sama kita bertasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sebetulnya sudah lama saya merencanakan untuk catering dengan teman media dan influencer, tapi karena kami masih ada banyak kegiatan, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, kemudian sudah kita rencanakan kemarin malam Jumat ya. Kemudian Rabu pagi saya harus ke DPD Golkar menemui Pak Doli bersama-sama dengan beberapa paslon dari Jawa Timur dan banyak dari luar Jawa juga dipanggil oleh DPP Golkar. Kemudian kemarin siang kami diundang oleh DPP PKB, meskipun saya kader DPP PKB, kami paslon diundang. Alhamdulillah yang hari Rabu pasangan kami petahana Bapak Haji Sanusi tidak bisa hadir karena bersamaan dengan fintech di partai di PDIP yang diselenggarakan di Hotel Haris fintech untuk calon kepala daerah Jawa Timur. Akhirnya saya ditugaskan untuk hadir sendiri. Sebetulnya yang diundang ke Jakarta oleh DPD Golkar itu kami paslon, kami berdua. Kemarin alhamdulillah pagi Pak Sanusi ke kantor DPP PKS, kemudian beliau hadir ke DPP Golkar karena hari Rabunya tidak bisa hadir. Beliau hadir di hari Kamis untuk bertemu dengan beberapa pengurus DPP Golkar Jalan Anggrek Murni. Kemudian jam 2 sampai dengan jam 4 kita diterima di DPPKB, dan kami sudah menerima rekor dari DPP PKB untuk form C1 kali kami akan diterimakan secara resmi oleh Ketum DPP PKB Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar pada tanggal 18 Agustus yang akan datang bersama-sama dengan paslon yang diusung oleh DPP PKB di Hotel Fairmont Jakarta. Kami mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami sebagai bakal calon kepala daerah pada Kabupaten Malang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon dukungan para teman-teman media. Kami bersahabat dengan teman media. Kami mohon dukungan dari teman-teman influencer dan teman-teman yang lain. Ada Mbak Rakhim dari PSI, ada musisi Rudi pegiat UMKM di Malang Raya, kemudian ada teman-teman kami para perempuan yang sejak 2014 mendampingi kami. Memang Mas Seleksen, ini saya kira teman-teman media sudah kenal semua ya. Alhamdulillah malam ini bisa mendampingi saya untuk bertemu dengan teman-teman media. Intinya ini silaturahim, kita catering, kita mulai merajut kemitraan ya, sampai tidak hanya sampai pilkada selesai, sampai 5 tahun ke depan kita tetap berdampingan ya, karena tanpa media apa yang kita lakukan tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Dan ini kami juga tidak tahu apa nanti lawannya bumbung kosong atau ada pasangan lain, kami juga belum tahu. Tapi kalau menurut hitung-hitungan partai politik yang sudah bergabung dengan kami sampai hari ini, itu nampaknya ya
nampaknya memang bumbung kosong nampaknya, karena kita sudah mendapat dukungan dari 42 partai yang punya anggota DPRD yang ada di parlemen, 42 anggota. Jadi kan minimal kan berapa, 20% nih anggota DPRD kita di Kabupaten Malang, 50%, berarti sudah sekitar 84% ya yang sudah bergabung dengan kami. Oleh karena itu ini saya kira untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sejuk, karena bahwa fakta politiknya seperti ini ya, fakta politiknya seperti ini ya, itu yang harus kita hadapi. Tidak ada unsur rekayasa supaya kita berhadapan dengan dukung kosong, tetapi ini fakta politik yang ada. Terkait dengan posisi saya, memang karena situasi dan kondisi saat ini memang kami harus bergabung ini untuk supaya Kabupaten Malang ke depan ya lebih makmur, dan kami juga mohon masukan dari panjenengan semua, para awak media, influencer, masyarakat, apa yang masih menjadi kekurangan untuk pembangunan di Kabupaten Malang ini untuk disampaikan kepada kami, sehingga ini bisa menjadi nanti dimasukkan di visi misi maupun rencana capaian-capaian program kita 5 tahun yang akan datang. Monggo sambil menikmati yang sudah selesai makan malamnya, sambil menikmati makan malam kita santai saja. Saya terima kasih atas waktunya, panjenengan semua sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan semuanya ini nanti urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan saya maupun urusan panjenengan semua. Karena insya Allah kalau niat kita itu baik, saya itu niatnya berkhidmat, berjuang untuk masyarakat Kabupaten Malang. Barangkali teman-teman media semua sudah tahu, 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya berangkat dari seorang guru SMA di SMA Wahid Hasim. Saya diangkat menjadi PNS waktu itu tahun 1986 sampai tahun 2013 saya mengajukan pensiun dini karena saya diminta oleh DPP PKB mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Saya juga tidak tahu latar belakangnya apa. Saya tanya dari PNS, saya guru, kenapa kok tertarik saya untuk mencalonkan sebagai perwakilan dari unsur perempuan. Katanya hasil survei, memang PKB ini berbasis survei, termasuk mendorong saya untuk maju pilkada itu dasarnya survei. Awalnya saya tidak ada minat untuk pilkada, karena sudah pileg berdarah-darah ya. Kemudian baru berapa bulan maju pilkada itu awalnya saya tidak ada minat. Niat saya memang untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, maka saya turun untuk pilkada. Nah ternyata surveinya ya dari internal itu saya terbaik. Akhirnya saya dipanggil oleh DPPKB, oleh Ketua Despilkada, presentasi hasil survei. Saya dimasukkan survei di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Hasilnya lebih bagus saya di Kabupaten Malang. Bismillah, karena tugas partai, sebagai petugas partai saya bismillah lah kita berjuang untuk masyarakat Kabupaten Malang. Itu yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Nanti sambil jalan kita bisa dialog para teman-teman media ya. Barangkali ada yang perlu pendalaman, nanti kita bisa melanjutkan dengan dialog bersama-sama. Nanti pertemuan ini kita akhiri dengan foto bersama di candi. Saya ini kan candi Kendedes itu kan figur seorang ibu. Untuk menghadapi Indonesia Mas tahun 2045, saya kira anak-anak kita ya, anak-anak muda Gen Z katanya Mbak Ragil ya, itu saya kira perlu bimbingan dan arahan dari seorang ibu. Maka ini yang satu
yang salah satu yang juga menginspirasi saya untuk berjuang mendampingi semuanya. Maka saya sudah minta kepada calon bupati supaya saya salah satu tugas dan fungsi kewenangan saya adalah di bidang pendidikan. Karena ini pengalaman saya di Komisi 10, katanya teman-teman DPR RI yang dari Dapil Malang Raya, Bu Latifah ini kalau di Dapil terkenal dengan Ibu PIP ya, program Indonesia Pintar. Nah, ini teman-teman saya mitra dari beberapa sekolah swasta. Memang saya fokus membantu sekolah-sekolah swasta karena negeri itu kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta kalau tidak kita yang memikirkan itu siapa lagi? Alhamdulillah Pak Yulianto bisa testimoni selama saya menjadi anggota Komisi 10 6 tahun, satu periode 2014 sampai 2019 selesai, 19 terpilih kembali. Itu suara saya insya Allah karena doa-doa dari anak-anak yang saya bantu untuk mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar itu, suara saya naik sekitar 95%. Jadi 2014 saya 56.000 sekian, 2019 untuk periode yang kedua saya mendapatkan suara 109.092, jadi hampir naik 100%. Itu saya punya keyakinan, saya percaya karena itu doanya para orang tua, para anak-anak yang saya bantu yang bisa melanjutkan pendidikan. Memang tujuan PIP ini diberikan kepada pemerintah, saya selalu memperjuangkan setiap tahun untuk ditambah jumlahnya, jadi kuantitasnya, kualitas tidak apa-apa, tetap 450.000 satu tahun untuk SD tidak apa-apa, tapi jumlah penerimanya lebih besar karena tujuannya adalah sebagai preventif, mencegah supaya tidak terjadi anak putus sekolah dari SD tidak bisa melanjutkan SMP, dari SMP tidak bisa melanjutkan SMA dan SMK. Bahkan kalau mereka dari keluarga yang kurang mampu tapi secara akademis punya kemampuan atau kecerdasannya tinggi, kita bantu Bapak Ibu bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Insya Allah selama saya jadi DPR RI itu tidak kurang dari 10.000 mahasiswa yang bisa kita bantu untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah itu kalau bidik misi itu lebih besar daripada buruh yang kerja di sawah ya. Satu bulannya 1.100.000, 400.000 untuk membayar SPP, sisanya untuk living cost dan kebutuhan yang lain-lain. Jadi saya 2015 itu sudah banyak yang kami bantu, 2020 sudah lulus sarjana, dan alhamdulillah karena selalu kita motivasi kalau ingin melanjutkan S2 nanti kita dampingi untuk mendapatkan LPDP. Alhamdulillah IPK-nya tidak ada yang kurang dari 3,5, sehingga kesempatan untuk melanjutkan S2 itu kesempatannya luas. Sekarang tidak tergantung bagaimana perjuangan kita. Di kedokteran ada Mbak Ragil yang di kedokteran, ya mereka hanya bayar satu bulannya 400.000 meskipun di kedokteran, karena memang kita dampingi untuk mendapatkan itu. Anaknya orang mampu, anaknya orang tidak mampu, bapaknya mengayuh becak, tapi anaknya cerdas, sudah kita bantu aja mudah-mudahan. Karena investasi pendidikan ini menurut saya bisa meningkatkan taraf kehidupan. Ya. Putrinya jadi dokter, akhirnya bisa mengangkat perekonomian orang tuanya. Nah ini anak-anak kalau maaf yang putri itu biasanya juga kepeduliannya pada keluarga tinggi. Mereka dapat beasiswa seperti 700 untuk living cost, itu masih bisa membantu membayar SPP adik-adiknya, ngirim ke rumahnya untuk bayar SPP. Jadi waktu ketemu kami sambil nangis-nangis, kalian jangan kos. Kalian yang muslim ya, kalian tinggal saja di pesantren yang ada di sekitar kampus ya. Itu nanti kalau tidak mampu biasanya juga pengasuh pondoknya tidak tidak ada iuran untuk listrik dan lain sebagainya yang harus dibayar. Malah mereka kadang-kadang juga diberikan makan gratis ya dari pesantren kalau memang dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Kalau anak-anak yang kami bantu selesai kemudian bisa bermanfaat bagi keluarga, minimal
bagi dirinya sendiri sudah mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Saya kira itu teman-teman media, Mas, Mbak, dari influencer yang hari ini bisa hadir, ini suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kegiatan yang lain. Mulai besok saya konsolidasi internal partai di 33 kecamatan. Besok ngantang Kasebon, ngantang Ujon, 3 kecamatan. Jadi sampai Agustus itu harus sudah selesai untuk konsolidasi internal dan tokoh masyarakat di kecamatan masing-masing ya. Kami tidak bersama dengan Pak Sanusi karena Pak Sanusi juga giatnya juga luar biasa, tetapi di beberapa tempat beliau minta supaya saya bisa mendampingi. Nanti jadwal akan kami sesuaikan, mungkin yang kegiatan malam saya bisa bergabung dengan beliau untuk supaya masyarakat segera tahu bahwa insya Allah pasangan Sanusi Latifah yang sudah beredar apa Mas singkatannya salam sudah beredar yang singkatannya salam itu insya Allah sudah mulai akan berjuang untuk sampai pada tanggal 27 November yang akan datang. Dan karena pendaftaran nanti dibuka mulai tanggal 27 sampai dengan 29, nanti kita masih akan cari, mungkin hari Rabunya tanggal 26 kita akan tanggal 28 kita akan mendaftar. Namun sebelum kita mendaftar akan ada deklarasi bersama-sama dengan semua partai yang mengusung, partai pengusung dan partai pendukung, gitu ya. Kalau yang pengusung itu kan yang punya kursi di parlemen, yang belum punya kursi di parlemen, partai pendukung nanti juga akan kita undang bersama-sama untuk deklarasi sebelum pendaftaran resmi ke KPU. Sekali lagi terima kasih. Bunyai nanti terpilih menjadi wakil bupati. Terus ini sementara rumor-rumor untuk pemekaran wilayah. Jadi ya, sementara ini ya. Kira-kira kalau menurut Ibu, kalau pemekaran wilayah itu bisa segera tetap atau gimana tuh nanti mungkin kalau Ibu sudah menjadi wakil bupati untuk mewakili Malang Utara. Begitu, Bunyai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Eyang David ya. Kalau moratorium itu sudah dicabut, insya Allah akan kami perjuangkan. Karena kita sudah terlalu kredit. Pemerintah pusat sendiri sudah merencanakan ada pemekaran provinsi ya, termasuk provinsi Jawa Timur ini juga akan ada pemekaran. Apalagi kalau hanya kabupaten ya.